Air mata abadi Indonesia segala di tempat mata sungguh indah tak tiada indah Tuhan Maha Kuasa bagi yang memujanya. Kau ku puja, kau ku kasihi, aku bahkan jiwaku beri. Di sana air mata dibuai, dibesarkan Bunda, tempat akhir mata. Dari Solo, Kalimantan Utara, dari Bekasi. Indonesia, Malaysia, Bekasi. Kira-kira tahu nggak sih fakultas dan jurusan anaknya? Kita dari Medan. dari Cirebon, Pati, dari Solo, Kalimantan Utara, dari Bekasi. Indonesia, Malaysia, Bekasi. Kira-kira tahu nggak sih fakultas dan jurusan anaknya? Fakultasnya sekolah vokasi. Oke. Jurusannya humas. tahulah. Sombong amat. Jadi ini adalah di Fakultas
Baik, persidangan pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan atas gugatan yang diajukan oleh Severos Seluler, akan diperiksa secara bersamaan untuk 12 sengketa gugatan. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk tergugat siapa yang hadir? Terima kasih majelis. Tergugat diwakili oleh Lili Ponika, Edward Pertama, dan Purwo Priyono. Terima kasih. Baik, untuk penggugat siapa yang hadir? Siapa yang mau jadi juru bicara? Masih Nggak, dulu. majelis. Ya, ini dari prinsipal, ini majelis dari detektor ya. Pak Fikri mau coba masuk, belum di-approve majelis. Coba nanti diperiksa. Ya, ya ini yang nggak hadir. Saya mewakili Rinto, mewakili Severos. Baik, ada satu lagi di majelis Radius sebagai apa? Pendamping saja atau Ya, sebagai tidak media. beracara ya? Tidak beracara. Tidak majelis. Baik. Kemudian agenda hari ini. Oh ini, enggak. Baik, sudah bisa gabung itu atas nama siapa? Ini di atas nama direktur Pak Fikri majelis. Baik, nanti username-nya diganti ya, jangan itu masih tulis iPhone, tulis seperti yang lain gitu. Bisa digantikan. Username-nya nanti loh masih tertulis iPhone gitu. Jadi kan untuk administrasi. Yang baru gabung Pak itu. Nanti atau majelis yang akan mengganti dari bisa. Atas nama siapa tadi? Direktur Pak Fikri ya? Ya, Pak Fikri Abdul Wahab. Nah, kalau yang sebelahnya ikut beracara atau tidak? Iya. Ya, karyawannya majelis. Yang atas nama siapa? Gita, Pak. Gita, baik. Baik, untuk agenda hari ini kesempatan untuk terbuka untuk menjelaskan ya kronologi sengketa gugatan, termasuk apa yang digugat, hasilnya seperti apa. Silakan tergugat. Ya, terima kasih majelis. Hari ini, sesuai dengan penugasan majelis, kami akan menyampaikan terkait dengan penjelasan tertulis kami. Namun sebelum itu, majelis terkait dengan formal, perlu kami sampaikan. Hari ini kami mengupload di Sharpdoc majelis, itu file Word judulnya Kuasa Rianto Setiawan. Jadi di sidang sebelumnya, itu dari penggugat menyampaikan bahwa ada dua kuasa karyawan, yaitu Rianto Setiawan dan Ibu Gita Riana Disa Putri. Nah, dari penelitian kami terkait dengan dokumen yang disampaikan oleh penggugat, pertama, bahwa kami melampirkan di SPT 21 yang dilaporkan oleh Rose Seluler, yaitu Desember 2024, itu kami screenshot, pegawai tidak tetap dengan kode objek pajak 21100-03, berjumlah 2 orang, itu ada lampirannya, bahwa Bapak Rianto Setiawan itu termasuk kepada pegawai tidak tetap. Kemudian kita merujuk kepada PMK 229 majelis, bahwa karyawan wajib pajak di pasal 3 ayat 2, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 4 huruf B, dapat menerima kuasa dari wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan sepanjang merupakan karyawan tetap dan masih aktif. Sehingga menurut kami, kedudukan Bapak Rianto ini kami pertanyakan, karena di SPT yang dilaporkan oleh Rose Seluler di Desember 2024 itu karyawan tidak tetap. Kemudian kelengkapan yang kedua, bahwa di pasal 5 ayat 2 PMK 229 tahun 2014, karyawan wajib pajak sebagai kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf A, apabila memiliki sertifikat brevet di bidang perpajakan, atau B, ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, C, bukan pajak. Ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Pengadilan Pajak di pasal 34, yang mana untuk menjadi kuasa hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu
warga negara Indonesia mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Di sini kami mencatat tadi yaitu PMK 229. Dan untuk Bapak Arianto tadi selain menurut penelitian tergugat itu kedudukannya sebagai karyawan tidak tetap, dan untuk Pak Arianto serta Ibu Gita itu belum menyertakan dari penelitian kami bahwa kedua orang tersebut adalah kuasa yang menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Itu majelis tanggapan terkait dengan formal. Terima kasih. Baik, di sidang sebelumnya kan sudah ditunjukkan tuh 1721 1 ya. Nah, itu gimana menurut terbanding? Kan sudah ada itu 1721A1. Kalau kayak tidak tetap kan nggak ada 1721A1-nya gitu. Iya. Yang kami sampaikan ini berdasarkan dengan laporan SPT, yang mana SPT tersebut majelis sudah ditandatangani oleh direktur, yaitu Bapak Fikri sendiri. Di situ statusnya karyawan tidak tetap majelis. Ya, tapi kan ada 1721A1-nya. Iya, tapi di sini ada ketidaksinkronan majelis, yaitu Ya, kami berikan kepada majelis. Ya, cukup ya. Nanti itu kan dari terbanding. Nanti sidang berikutnya silakan tanggapin aja pemohon banding ya, penggugat ya. Kita lanjut ke itunya aja, ke materinya sekarang, kronologis ya. Hari ini kami sudah upload di Sharpdoc dan e-Textcore, itu penjelasan tertulis. Sengketa kita ada 12 gugatan, itu tipikal majelis. Mungkin kami wakili dengan masa pajak Januari. Baik, silakan. Gimana? Di halaman pertama itu kami mencantumkan kronologis gugatan majelis bahwa tanggal 6 Februari 2023 diterbitkan SP2 pemeriksaan, kemudian tanggal 2 Oktober 2023 diterbitkan LHP oleh tergugat, kemudian tanggal 13 Oktober 2023 tergugat menerbitkan SKPKB nomor sekian, kemudian tanggal 10 Januari 2024 penggugat mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut kepada KPP Pratama Cirebon. Kemudian 20 Agustus 2024 tergugat membuat surat panggilan dalam rangka pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan. Kemudian 28 Agustus dilakukan pembahasan klarifikasi sengketa perpajakan di Kanwil DJP Jawa Barat 2. Kemudian 12 September 2024 tergugat membuat surat pemberitahuan untuk hadir nomor sekian. Kemudian di halaman 2, 23 September, ditandatanganina berita acara kehadiran wajib pajak dan disertai dengan pembahasan dengan tim peneliti keberatan di Kanwil Jabar 2. Kemudian tanggal 8 Oktober 2024, tergugat menerbitkan surat keputusan keberatan atas SKPKB tersebut. Kemudian tanggal 8 Oktober 2024, tergugat mengirimkan mengirimkan surat keputusan melalui pandu logistik dengan nomor resi sekian. Kemudian tanggal 6 November, penggugat mengajukan gugatan, surat gugatan tersebut dengan nomor sekian melalui e-Textcore. Itu kronologisnya majelis. Kemudian di sini posita penggugat adalah bahwa posita penggugat, pertama penggugat yang huruf A menganggap bahwa surat gugatan ini memenuhi ketentuan formal pasal 23 Undang-Undang KUP serta 40 dan pasal 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Kemudian yang B-nya itu positanya terkait dengan materi dari pemeriksaan. Kemudian yang C, bahwa menurut penggugat, tergugat tidak menyampaikan daftar dokumen lampiran surat keberatan pada saat penerimaan surat keberatan. Kemudian tergugat menurut penggugat bertindak sewenang-wenang karena tidak memperlihatkan surat tugas tim peneliti keberatan. Kemudian yang terakhir bahwa menurut penggugat, tergugat sewenang-wenang karena pemberian keterangan pada penggugat tidak dituangkan pada BA kehadiran. Nah, pendapat tergugat majelis itu di halaman 5 penjelasan tertulis kami hari ini. Kami lanjut majelis. Ya, lanjut aja. Di halaman 5, pertama, bahwa posita penggugat menyampaikan alasan gugatan terkait dengan materi dari koreksi tergugat pada waktu pemeriksaan. Hal ini merupakan objek yang dikecualikan dari gugatan, sebagaimana bunyi pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUP, yaitu keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26.
Itu adalah pasal terkait dengan keberatan majelis. Kemudian yang kedua, sangat perlu tergugat sampaikan kepada majelis hakim bahwa penggugat telah mengirimkan surat banding nomor 001-RS-PB-1-2025 tanggal 7 Januari 2025 atas surat keputusan keberatan akuo. Jadi atas surat yang kita digugat oleh penggugat pada hari ini, yaitu surat keputusan keberatan tanggal 8 Oktober 2024 kepada Pengadilan Pajak melalui e-Texcor. Hari ini kami melampirkan juga surat banding tersebut dan surat permintaan uraian banding dari Pengadilan Pajak ke Kanwil DJP Jawa Barat 2. Sehingga menurut kami, surat banding pemohon banding, yaitu dalam hal ini penggugat, memuat alasan-alasan yang sama terkait dengan materi dari koreksi tergugat. Menurut tergugat, objek yang sama dengan alasan yang sama, yaitu gugatan dan banding tidak semestinya diperiksa oleh majelis hakim yang berbeda, karena hal itu akan menyebabkan disparitas putusan. Sehingga menurut tergugat, mohon untuk majelis hakim mempertimbangkan hal ini. Kemudian kami lanjut majelis, tanggapan tergugat bahwa surat cap keputusan tersebut akuo diterbitkan berdasarkan PMK 9 tahun 2013 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Kemudian penggugat menyatakan bahwa pertama, tergugat tidak menyampaikan daftar dokumen lampiran surat keberatan kepada penggugat pada saat surat keberatan tersebut diterima oleh KPP. Nah, di sini kami mengomentari atas hal tersebut majelis di halaman 8 penjelasan tertulis kami, bahwa pertama, tanggapan terkait gugatan penggugat yang menyatakan tergugat tidak menyampaikan daftar dokumen lampiran surat keberatan kepada penggugat berdasarkan SE 11/2014. Dasar hukumnya kami cantumkan dari halaman 8 sampai dengan halaman 10 majelis. Tanggapan kami pertama, bahwa sesuai amanat pasal 26 ayat 1 Undang-Undang KUP, tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2013. Salah satu alasan penggugat adalah bahwa tidak disampaikannya daftar dokumen lampiran surat keberatan, yaitu SE 11 Tahun 2014. Ketentuan tata cara pengajuan keberatan tadi yang kami sebutkan berdasarkan PMK 9 Tahun 2013. Faktanya, penggugat telah mendapatkan haknya pada proses penyelesaian keberatan, berupa hadir untuk memberikan keterangan dan memperoleh penjelasan mengenai keberatannya. Dan keberatan pun diproses sesuai dengan tata cara pengajuan penyelesaian keberatan. Yang ketiga, penggugat juga diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti dokumen sengketa keberatan, melakukan pembahasan, dan hadir pembahasan pada saat sepuh. Dengan demikian, alasan penggugat bahwa surat keberatan yang disampaikannya tidak sesuai prosedur karena tidak terdapatnya daftar dokumen lampiran surat keberatan adalah tidak beralasan. Karena tergugat pun telah membuat daftar dokumen lampiran surat keberatan pada saat menerima surat keberatan penggugat di KPP. Dan penggugat pun telah mengetahui bahwa surat keberatannya telah memenuhi persyaratan formal sebagai surat keberatan. Dengan atau tidak adanya daftar dokumen lampiran surat keberatan dipegang oleh penggugat. Faktanya surat keberatan penggugat telah diproses lebih lanjut karena telah memenuhi ketentuan persyaratan formal. Yang keempat, tergugat berpendapat bahwa SE 11 tahun 2014 merupakan petunjuk pelaksanaan yang bersifat internal untuk mendorong tertib administrasi penyelesaian keberatan. Berdasarkan SE 11 tersebut, tidak terdapat ketentuan yang mengatur tergugat untuk menyampaikan daftar dokumen lampiran surat keberatan kepada penggugat. Kewajiban tergugat adalah petugas TPT membuat bukti penerima surat berupa LPAD dan BPS dengan mengisi tanggal penerima surat sesuai dengan tanggal pengiriman pada bukti pengiriman surat keberatan melalui pos. Kemudian berdasarkan SE tersebut juga tidak terdapat ketentuan yang mengatur jika penggugat tidak diberikan daftar dokumen lampiran surat keberatan, maka SKPKB nomor sekian akuo pada masa pajak Januari 2019 dan CAP tersebut menjadi batal sebagaimana petitum dari penggugat. Sehingga menurut kami tergugat berpendapat bahwa penerbitan surat keberatan nomor CAP 00829 terbukti telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kemudian tanggapan kami terkait dengan pernyataan penggugat bahwa tidak diperlihatkannya surat tugas tim peneliti keberatan. Kami mencantumkan dasar hukum dari halaman 11 majelis sampai dengan halaman 13.
tanggapan kami adalah bahwa dalam pasal 25 Undang-Undang KUP tersebut tidak disebutkan adanya prosedur atau kewajiban tim peneliti keberatan untuk memperlihatkan atau memberikan surat tugas. Yang kedua, bahwa pihak tergugat telah mencantumkan dasar pelaksanaan penelitian keberatan atas SKPKB nomor sekian, yaitu surat tugas nomor 1239/WPJ.226/2024 tanggal 21 Februari 2024. Dalam surat tugas dan juga surat pemberitahuan untuk hadir yang telah kami kirimkan kepada penggugat. Yang ketiga, bahwa penggugat pada saat keberatan menyampaikan penjelasan lisan dan tulisan kepada tim peneliti keberatan sesuai dengan yang tercantum dalam sepuh dan berita acara pembahasan sengketa. Tidak ada dispute pada saat proses keberatan terkait dengan kedudukan pihak tim peneliti keberatan. Sehingga menurut kami tergugat dalam hal ini tim peneliti keberatan tidak melakukan kesalahan prosedur dalam melaksanakan proses keberatan. Kami melampirkan hari ini surat tugas tim peneliti keberatan majelis. Kemudian yang kelima, bahwa terkait dengan gugatan penggugat bahwa tergugat bertindak sewenang-wenang karena pemberian keterangan dari penggugat tidak dituangkan dalam berita acara kehadiran. Dasar hukum kami dari halaman 13 majelis. Kemudian di sini kami pun men-screenshot berdasarkan PMK 9 tahun 2013 pada lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK ini. Itu di halaman 14 majelis. Ini adalah format berita acara dalam hal wajib pajak hadir dan memberikan keterangan tertulis. Kemudian menurut kami bahwa berita acara kehadiran dan pemberian keterangan tertulis yang difoto oleh penggugat merupakan konsep di mana penggugat belum membubuhi stempel perusahaan. Berdasarkan lampiran X tersebut, keterangan tertulis penggugat tidak dijabarkan di dalam berita acara, sehingga konsep berita acara yang belum ditandatangani oleh tergugat telah sesuai dengan lampiran X PMK 9. Bersama dengan surat ini, kami pun melampirkan berita acara kehadiran dan pemberian keterangan yang sudah valid ditandatangani oleh kedua belah pihak majelis. Itu di halaman 16. Kami pun melampirkan soft copy-nya hari ini majelis. Bahwa terkait dengan alasan penggugat menyatakan bahwa prosedur penerbitan surat keberatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur, ini terbukti bahwa itu tidak menyalahi prosedur sama sekali majelis. Kemudian hari ini pun kami mencantumkan LPK, laporan penelitian keberatan, yang mana dari LPK tersebut sudah diakomodir pernyataan tertulis dari penggugat pada waktu keberatan. Sehingga tidak benar bahwa tanggapan penggugat pada waktu keberatan itu tidak kami akomodir majelis. Demikian penjelasan tertulis kami, dan ini sama dengan 11 masa pajak yang lain. Kesimpulannya menurut kami bahwa surat gugatan atas surat keberatan akuo tidak memenuhi syarat formal sebagai objek gugatan. Demikian majelis. Mohon izin yang mulia. Sebentar, masih akan melalui pendalaman ke tergugat dulu ya. Nanti akan diberi kesempatan. Baik, tergugat. Ini kan penggugat mengajukan gugatan dasarnya pasal 23 yang menyatakan bahwa di situ ada kesalahan prosedur untuk penerbitan keberatan. Jadi dianggap oleh tergugat itu, penggugat itu SK keberatan itu nggak sesuai dengan prosedur, kan seperti itu. Nah, majelis tadi mendengar nih atau menyimak penjelasan dari tergugat, kenapa itu dianggap tidak memenuhi objek pasal 23 gitu. Pemahaman tergugat gimana? Ya, terima kasih majelis. Jadi memang di sini ada 4 hal yang disampaikan oleh penggugat. Yang pertama terkait materi. Yang materi itu menurut kami tadi secara ketentuan ini bukan objek 23. Dan pun diajukan banding. Ya. Yang terkait 3 hal tadi, masalah surat tugas, daftar dokumen, yang terkait 3 hal surat keberatan, dan terkait dengan bahwa BA tidak mencantumkan, dan terkait keterangan dari bahwa BA tidak, ini pun menurut kami tidak memenuhi ketentuan, yaitu prosedur mana yang dilanggar oleh penggugat. Jadi tergugat tidak melanggar prosedur terkait dengan penerbitan SK keberatan ini, sehingga tidak memenuhi pasal 23 ayat 2 huruf D. Ya, masih ingin menanggapi mendalami yang dimaksud tergugat itu tidak memenuhi syarat formal, artinya
tidak bisa diproses, hasilnya TDD atau secara materi itu sudah sesuai prosedur. Itu yang perlu majelis minta penegasan dari tergugat itu. Oh, baik, Majelis. Jadi memang tadi dasar kita adalah pasal 23 tadi, ayat 2, dan itu ABCD-nya tidak memenuhi sebagai, maaf, objek gugatan ini tidak memenuhi pasal 23 ayat 2 ABCD-nya. Ya, berarti menurut tergugat ini tidak termasuk dalam pasal 23 gitu. Berarti ya harusnya ini majelis ingin ini ya menegaskan dari apa yang dimaksud tergugat ya. Berarti itu harusnya tidak diproses itu atau istilahnya TDD tidak dapat diterima seperti itu. Betul. Betul, baik, nanti majelis terima dulu penjelasannya, dalilnya, nanti majelis yang akan memutuskan, kan seperti itu. Nah, terkait surat tugas ini, surat tugas itu memang tidak ditunjukkan, tidak disampaikan atau gimana pada saat proses keberatan? Kan dalil dari penggugat sudah diminta surat tugasnya tapi tidak ditunjukkan, kan seperti itu intinya. Benar nggak ini seperti itu? Baik, Majelis, kami jawab. Dari hasil konfirmasi kami kepada tim peneliti keberatan, bahwa pada waktu keberatan itu dari penggugat itu tidak meminta surat tugas, kemudian penggugat pun menerima surat sepuh kami, yang mana sepuh tersebut kami sampaikan hari ini mencantumkan nama peneliti keberatannya beserta atasannya, kasih dan kabitnya majelis. Kemudian surat tugas itu ada gitu ya? Ada, dan tidak ada dispute pada waktu keberatan. Dan dispute itu gimana maksudnya tidak ada dispute? Tidak diminta dan tidak ada clash, maksudnya maaf ini siapa yang kami hadapi, ya kan? Apakah memang tim keberatan atau tidak, itu tidak ada, karena waktu itu ada Bapak Fikri dan Ibu Gita yang mewakili pada waktu keberatan di Kanwil majelis. Jadi mereka datang, mereka menerima panggilan, pembahasan, dan surat panggilan pun mencantumkan siapa yang memang berwenang untuk meneliti keberatan ini. Terus menurut tergugat, fungsi surat tugas itu untuk apa? Surat tugas itu bentuk legal bahwa pihak yang berwenang untuk meneliti keberatan ini dari pihak DJP adalah sebagai mereka berikut majelis. Meskipun tidak harus menurut tergugat, berarti itu tidak wajib ditujukan, itu tidak wajib diperlihatkan atau gimana? Ya, sebagaimana penjelasan kami, itu dasar hukumnya memang tidak ada menyantumkan bahwa surat tugas tersebut harus diperlihatkan. Namun memang kami di SE-nya pun menyebutkan membuat surat tugas itu kita buat majelis. Tapi untuk dasar hukum yang menyebutkan harus diperlihatkan sebagaimana dalil penggugat melihatkan ketentuan dari surat pemeriksa itu memang diperlihatkan. Tapi hal ini berbeda dengan keberatan. Tidak ada ketentuan yang menyebutkan harus memperlihatkan. Namun memang surat tugas itu dibuat sesuai dengan SE-nya, itu sudah dibuat dan kami sampaikan di hari ini di short-doc-nya majelis. Itu. Baik. Silakan. Dia mau tanya? Baik. Itu tadi sudah penjelasan, Mas Lee sudah berusaha mendalami, memahami apa yang dimaksud oleh tergugat. Nanti penggugat juga bisa menyimak ya apa yang disampaikan oleh tergugat nanti bisa ditanggapi di sidang berikutnya. Ya. Izin yang mulia. Apa? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi kami dari penggugat juga ingin mempertanyakan mengenai legal formal, berhubung tadi tergugat mempertanyakan legal formal dari kami. Tadi kan bicara mengenai surat kuasa pasal 5 PMK 229 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, kami juga pengen bertanya nih, yang kami gugat adalah Direktur Jenderal Pajak, bukan Lili Ponika, tetapi yang hadir adalah Lili Ponika. Pertanyaan kami adalah, apakah Lili Ponika adalah karyawan dari Direktur Jenderal Pajak? Jika iya, kami minta diperlihatkan A1-nya beliau. Kalau bukan, apa hubungannya? Apakah temannya, anaknya, pacarnya, atau bagaimana hubungannya? Tolong dijelaskan. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, mengenai kuasa tadi ya, kalau di
tergugat kan ada surat tugas, di situ ada NIB, ada jabatan. Nanti silakan saja ditanggapi di sidang berikutnya. Kalau perlu sampaikan SK-nya ya SK-nya diperlihatkan gitu. Kalau untuk Saudara Rianto tadi dipertanyakan mengenai status karyawan, majelis masih berdasarkan dari bukti 1721 A1-nya gitu ya. Selama itu belum bisa dibuktikan sebagai apa, tapi nanti silakan ditanggapin juga gitu. Tanggapin benar nggak ini berhak menerima kuasa gitu. Majelis masih berpegang pada bukti yang disampaikan di sidang sebelumnya, ada 1721 A1-nya gitu. Itu ya. Nanti yang ditanyakan oleh kuasa hukum tadi, ya silakan ditanggapin saja gitu. Di sidang berikutnya saja ya. Pak Hakim, Ya. saya Direktur Rosel, Pak Hakim. Iya, ini yang mau bicara siapa ini? Iya, saya ada. Saudara kuasa hukum atau ya silakan Pak Fikri. Iya, Pak. Iya, Direktur kalau ya. dari lihat bicaranya kita seperti tidak ada resmi, kita ini dagangan resmi, Pak. Yang jadi masalah kita ngugat ini kan toko saya juga yang dipermasalahkan ini kan sudah tutup, Pak. Jadi yang dibicarakan oleh tergugat juga itu kami hanya menuruti saja. Baik Pak, enggak, bukan menutup kesempatan penggugat ya. Nanti silakan di sidang berikutnya ada kesempatan untuk menyampaikan itu ya. Silakan seperti itu gitu ya. Maaf majelis. Dosa, Pak. Majelis Apa dari ini? Rinto majelis. Kenapa? Ya, jadi menurut kami seperti ini majelis. Jadi kalau kita sidang itu kan sebenarnya dari pihak penggugat ini yang seharusnya diberikan seluas-luasnya kesempatan untuk membuktikan dalil dari gugatannya itu majelis. Jadi sebaiknya itu kalau kita sidang tidak usah terburu-buru, kita lebih ini mencari fakta di persidangan ini sebanyak-banyaknya majelis. Karena yang terjadi di persidangan pajak ini seperti kami itu penggugat diburu-buru itu majelis. Tidak jadi kesempatan yang saya diberikan kasihan sama gitu. Yang saya kasihan gini penggugat kasihan malah kan di sidang sebelumnya sudah ada agenda sidang. Hari ini kesempatan kepada tergugat. Nanti sidang berikutnya kesempatan ke penggugat. Ya silakan gunakan sebaik-baiknya seperti itu. Ya. Jelas nanti kesempatannya sama. Di agenda majelis sudah mengagendakan masing-masing dapat 2 kali. 2 kali kesempatan sama, dua-duanya 2 kali. Silakan gunakan sebaik-baiknya. Sampaikan buktinya apa, ininya apa, dalilnya apa gitu. Nah hari ini adalah kesempatan dari tergugat. Nanti sidang berikutnya kita akan sidang di Ya majelis, bukan seperti itu majelis. Maksudnya kami dari penggugat itu kan kami yang seharusnya itu diberi kesempatan yang agak banyak karena kami yang harus membuktikan itu majelis. Ya itu kalau ada persidangan tidak, hukum acara majelis harus bersifat adil. Ya, nggak masalah karena adil itu maksudnya gini, kesempatan diberikan sama. Karena ini sebetulnya yang diadili kan sebenarnya tergugat ini. Produknya tergugat ini benar atau enggak gitu. Iya, kan? Nah, majelis juga ini mempertimbangkan untuk pendapat dari yang menggugat gitu. Iya, masalahnya kan untuk sidang diberi kesempatan gitu. Sebentar. Kan berarti diberi kesempatan untuk menjelaskan. Nah, itu pasti ada kok. Bukannya enggak ada, pasti ada. Dan itu sudah jelas nanti di tanggal 3 Maret. 3 Maret kesempatan oleh penggugat. Silakan sampaikan. Kesempatan seluas-luasnya. Ya. Tentunya apa-apa yang disampaikan yang relevan saja gitu. Jadi enggak kita fokus lah. Kan seperti itu untuk kebaikan bersama gitu kok. Ya. Ya, maksudnya gini majelis. Paling enggak kan untuk sidang berikutnya udah jelas tugasnya tergugat apa, tugasnya penggugat apa itu majelis biar nanti kita. Ya kan majelis belum mau ini ya sabarlah. Habis ini kan mau disampaikan sidang kedua agendanya apa gitu. Cuma kan majelis sudah menyampaikan agendanya itu seperti ini gitu. Ya nanti tunggu aja sebentar, majelis belum akan menyelesaikan. Ya masalahnya yang kami respon, majelis, mohon maaf majelis, yang kami respon itu karena kan dari pihak tergugat itu menyampaikan bahwa ini adalah bukan yang keputusan yang diajukan gugatan gitu. Ya, ini majelis ulangi lagi, silahkan ditanggapin di sidang berikutnya, kesempatan bebas. Majelis kan belum memutuskan,
menurut tergugat seperti itu ya majelis terima gitu. Itu dalilnya mereka. Nanti dalilnya penggugat seperti apa ya majelis terima juga. Dari kedua itu majelis nanti akan memutuskan mana yang benar, kan seperti itu. Ya, jelas Jadi ya. tidak ada, maaf majelis ya, berarti tidak ada ini ya, kayak misalkan di pengadilan negeri kan ada putusan sela itu Tidak, nggak ada ya. Jadi tidak. sekaligus. Hukum acaranya Oke. berbeda, tata caranya berbeda ya. Jadi bisa sambil jalan gitu majelis. Tidak, majelis untuk meningkatkan efektif, majelis sudah bukan menetap, majelis menggunakan cara seperti ini. Siap majelis. Jadi Terus selesai semua nanti dapat kesempatan kok, dapat kesempatan. Tidak dihilangkan kesempatannya ya. Tapi sidang berikutnya tanggal 3 Maret 2025. Silakan gunakan sebaik-baiknya ya. Ya, majelis. Apalagi ini sudah berapa kali ini 1 2 3 4 gitu. Ya, terakhir kan apa? Ya, terima kasih majelis yang mulia. Jadi ini agak berbeda nih majelis yang satu ini karena cenderung tidak mau ribut, cenderung tidak mau berpendapat, cenderung tidak mau berdebat di dalam persidangan. Kami berterima kasih kepada majelis kalau mau seperti itu nggak apa-apa, tapi kami mohon agar kami jangan diburu-buru. Nah, nanti kalau memang 6 kali nggak selesai ya, tolong dikasih waktu lagi untuk perpanjang yang mulia. Ya. Karena kalau begini caranya akan terjadi, jadi tidak bisa satu isu diselesaikan dalam satu persidangan, sehingga harus lempar lagi ke sidang berikutnya, lempar sidang berikutnya. Itu aja sih yang mulia, kami mohon agar dikasih waktu, agar jangan terburu-buru untuk menyelesaikan. Makasih yang mulia. Ini ya, ini itu agenda kan rencana ya. Rencana. Jadi berdasarkan pengalaman, ya kita sidang udah berkali-kali, itu udah cukup gitu. Nanti kita lihat perkembangan lah. Kita kan belum apa-apa nih, baru sidang kedua. Jangan ngambil kesimpulan, oh nanti bakal begini, nanti bakal begini. Ya kita lihat saja. Kita lihat saja perkembangan sampai seperti apa nanti. Kalau majelis merasa sudah cukup, ya sudah. Kalau majelis merasa cukup, nanti tambah. Kalau waktunya memang sudah jatuh tempo belum selesai, majelis akan minta perpanjangan. Kan seperti itu. Jelas semua kok. Tenang aja, jangan khawatir gitu ya. Ya, udah ya. Sudah hari ini majelis saya kasih cukup. Maaf majelis, ada ini majelis. Ini nggak ada dokumen kita yang sudah diberi kesempatan banyak untuk bicara hari ini. Padahal ini kesempatan oleh Belum selesai yang mulia. nanti sidang berikutnya silakan sampaikan ya. Majelis sudah akan. Nggak ada dokumen yang belum bisa kami terima dari tergugat majelis. Jadi yang tadi dibacakan oleh tergugat itu kami belum terima karena itu di ada di e-test Udah ada di e-test belum ada majelisnya. Sebentar, saudara jangan asal bilang tidak, majelis sudah memeriksa dan itu ada ya. Kalau saudara belum bisa mengakses ya nanti cari kenapa nggak bisa gitu. Udah ya. Sudah hari ini majelis ya. Mohon izin yang mulia. Sudah. Majelis sudah Mohon izin yang mulia. Nanti sudah selesai. Enggak. Sudah, majelis merasa sudah cukup dan sidang ditunda tanggal 3 Maret 2025. Kami punya hak untuk bicara ya mulia. Sudah majelis sudah merasa kami punya hak untuk bicara ya mulia. Kami penggugat yang mulia. Sidang ditutup dan tanggal 3 Maret 2025. Kesempatan kepada tanggapannya. Izin yang mulia. Sidang ditutup. Izin yang mulia. Kami punya hak untuk bicara yang mulia. Hak dari penggugat yang mulia. Hak dari wajib pajak yang mulia. Mohon izin. Kami punya hak yang mulia. Mohon izin yang mulia.